Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi yang indah ini kami boleh kembali bangun dari istirahat kami. Dan mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mulai semua aktivitas kami dari pagi ini, mari kita mohon pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih kemurahan-Mu Bapa, di mana kami boleh tidur melepaskan segala kelelahan kami sepanjang malam di dalam perlindungan-Mu. Dan sebentar Tuhan, mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap aktivitas kami dari pagi ini Tuhan, kiranya boleh dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan, hingga kami boleh mengerjakan semua aktivitas kami dan baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mulai pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang kedua. Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang kedua, demikian bunyinya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perkataan-Mu yang ajaib. Di sini Raja Daud mengatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Ini tentu ada satu alasan yang luar biasa yang sudah dialami oleh Raja Daud, sehingga dia mengatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap perasaanku, dengan segenap akal budiku. Karena Raja Daud sudah merasakan bagaimana penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan di dalam ayat ini selanjutnya dikatakan, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Perbuatan Tuhan itu sungguh ajaib yang sudah terjadi dalam kehidupan Raja Daud. Oleh karena itu dia memiliki satu dasar kalau mengatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Mari saudara, selanjutnya kita baca di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-8, demikian bunyinya. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Di sini kembali Raja Daud mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Ya, pada waktu kesesakan, waktu menghadapi masalah, Raja Daud selalu memanggil nama Tuhan. Dan dikatakan, perkenankanlah perbuatannya. Jadi perkenalkannya perbuatannya, karena perbuatannya itu adalah luar biasa di antara bangsa-bangsa. Di sini Raja Daud mengatakan, ya, bersyukurlah hanya kepada Tuhan. Perkenalkanlah kebaikan Tuhan. Perkenalkanlah segala perkara-perkara yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau kita diminta untuk tetap hidup di dalam ucapan syukur, seringkali tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu kita hidup di dalam berkat, waktu kita hidup di dalam keadaan yang segar bugar, waktu kita hidup dalam keadaan yang tidak kekurangan suatu apapun juga, mungkin itu lebih mudah. Tapi kalau dalam kehidupan kita yang sedang menghadapi masalah, kekurangan, ekonomi, sakit penyakit, ketika itu menerpa dalam kehidupan kita, bisakah kita selalu menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan? Raja Daud mengajak kita, bersyukurlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan ceritakanlah segala mujizat-mujizatnya, perbuatan-perbuatan baiknya ke dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu saat ini apa yang sedang kita alami semua. Ya, hidup penuh dengan kekhawatiran, masalah seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Situasi COVID pandemi yang tak kunjung selesai.
Banyak masalah yang kita hadapi, tetapi pagi hari ini, lewat apa yang dituliskan oleh Raja Daud, adalah satu yang luar biasa. Raja Daud tidak peduli dengan apa yang terjadi, tetapi dia minta, bersyukurlah kepada Tuhan. Ceritakanlah segala keajaibannya, ceritakan segala perbuatan-perbuatannya. Di sini dibutuhkan Bapak Ibu Saudara sekalian, hati yang benar-benar memiliki nilai percaya yang sungguh kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku yakin bahwa hanya Engkaulah satu-satunya yang mampu menolong dan memberikan sesuatu di dalam kehidupan kami. Sebagaimana yang dikatakan oleh Raja Daud, bersyukurlah pada Tuhan dengan segenap hati, tidak ragu-ragu. Karena Raja Daud sudah melihat, mengalami apa yang dirasakan di dalam kehidupannya. Pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Bahkan di dalam Mazmur pasal yang ke-23, di situ kita tahu semua ya apa yang dikatakan oleh Raja Daud pula. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan di lembah-lembah maut, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Kebajikan dan kemurahan belaka menyertai aku seumur hidupku. Berarti jaminan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan aku pada akhirnya akan tinggal di rumah Bapa di surga yang mulia. Itulah keyakinan Raja Daud. Itulah yang sudah dialami oleh Raja Daud. Sehingga Raja Daud selalu mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dapatkah kita bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati kita? Dalam keadaan kehidupan kita, situasi yang sangat tidak menguntungkan, situasi yang sangat meresahkan hidup ini, Raja Daud menganjurkan kepada kita bahwa supaya kita tetap bersyukur apapun yang terjadi, karena pertolongan Tuhan itu pasti akan nyata. Bahkan dikatakan keajaiban-keajaiban Tuhan itu ceritakanlah. Tuhan minta kita menjadi saksi yang terbuka. Sehingga apa yang kita alami, apa yang sudah kita nikmati ini juga boleh dialami oleh saudara kita yang lain. Itulah yang harus kita miliki. Seorang pemimpin ya, itu harus memiliki sesuatu yang benar di dalam kehidupannya. Seorang pemimpin harus memiliki kemenangan-kemenangan bersama dengan Kristus. Kalau kita tidak memiliki kemenangan, bagaimana kita bisa menceritakan atau memberikan kemenangan kepada saudara kita yang lain? Apa yang akan kita sampaikan itu sudah harus kita miliki dalam kehidupan kita sebagai kesaksian dalam hidup ini. Sehingga hidup yang Tuhan berikan pada kita ini dengan jaminan yang luar biasa ini juga bisa kita sampaikan kepada saudara kita yang lain agar mereka pun boleh menikmati sebagaimana yang kita nikmati. Inilah renungan firman Tuhan. Berjalan bersama Tuhan akan menikmati satu kehidupan yang penuh sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat renungan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Renung yang singkat yang disampaikan oleh Raja Daud lewat kebenaran firman-Nya. Oh Tuhan, biarlah kita mau tetap berjalan dalam jalan kebenaran, agar kita boleh tetap keluar dari setiap mulut kita ucapan syukur kepadamu Bapa, ucapan syukur yang keluar dari dasar hati kita, dan sepanjang hidup kita boleh tetap mengucap syukur karena Engkau adalah luar biasa bagi kehidupan kita semua. Terima kasih buat renungan firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh menyertai, mengawali, memimpin, dan melindungi setiap aktivitas kami. Dan kami percaya Tuhan, seberapa banyak kita yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, kami boleh dikuatkan, kami boleh diingatkan kembali Tuhan. Hanya kepadamu Bapa, kami boleh letakkan segenap harapan kami. Kami hanya boleh naikkan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Demikian juga Tuhan, kami serahkan Tuhan saudara kami yang lain, yang mungkin saat ini sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Oh Tuhan, yang menghadapi masalah, Tuhan angkat segala permasalahannya. Demikian juga Tuhan,
Bagi bangsa kami Indonesia yang tercinta ini Tuhan, segera lalukan COVID pandemi Tuhan dari muka bumi Indonesia, bahkan muka bumi dunia ini, hingga kami semua bangsa Indonesia boleh dipulihkan, hidup dengan kecukupan, dan hidup dengan penuh sukacita. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.